Lehoma, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku di Agus Dia Channel. Nah, pagi ini aku mau sharing mengenai pernah nggak sih kalian dituduh mencuri barang di rumah majikan? Entah itu barang, entah itu uang, entah itu apapun yang ada di rumah majikan, dan majikan merasa kehilangan gitu loh. Tapi sebenarnya juga kita nggak tahu dia beneran kehilangan apa tidak barangnya atau uangnya, ataukah memang sengaja majikan itu menjebak. Maksudnya dia sengaja naruh sesuatu barang atau misalkan uang, misalkan di yang tempat yang kayak tersembunyi yang biasa kita lewatin kan kadang, apa entah itu di balik lemari atau entah itu di laci kayak gitu. Nah, kita kan kadang suka bersih-bersih, lap-lap apa segala macamnya gitu. Nah, misalkan kalau kita ngambil uang itu, apakah nanti kita bakal ketahuan sama majikan atau akan dibiarkan saja sama majikan, atau majikan bakal langsung poking alias telepon polisi? Nah, kita bakal kena masalah sama polisi, guys. Makanya hati-hati, sebagus apapun itu barang di rumah majikan, kita nggak usah merasa pingin memiliki. Atau misalkan ada uang $50, $100, $500, biarkan saja karena itu bukan milik kita. Dan hati-hati, siapa tahu itu memang jebakan Batman-nya majikan sengaja. Kadang majikan ngelakuin kayak gitu mau ngetes kita, ini anak jujur apa enggak, dan ini anak kalau nemuin sesuatu bakal ngomong apa tidak. Kalau misalkan ada kayak barang nyelip lah, misalkan nyuci baju di dalam kantong celana ataupun kantong bajunya ada barang kah, ada uang kah, apa ada kertas apa segala macamnya, mau ngomong apa tidak. Nah gitu, macem-macem alasan majikan buat mengetahui kita jujur apa enggak, guys. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati di rumah majikan, karena itu rumah majikan kita ya, memang tinggal di situ. Kalau memang ada yang kehilangan barang ataupun kehilangan uang, ya setidaknya mungkin nanya sama kita juga, karena kita yang tinggal satu rumah juga. Nah gitu, guys. Yang penting kalian hati-hati, jangan ngambil aja. Soalnya pengalaman aku sendiri, guys. Dulu majikanku itu kalau habis kayak makai perhiasan, entah itu perhiasan apapun perhiasannya, itu dia selalu ditaruh di kamar mandi, dicuci. Selalu dicuci gitu. Dicuci, dilepas, dicuci, dia sendiri yang nyuci. Nah, habis itu ditaruh di atas tisu gitu. Taruh di atas tisu gitu. Nah, ditaruh di rak-rakannya yang di atas wastafel itu, di kamar mandi lah ya, masih ditaruh di kamar mandi itu. Dan aku pun sering banget ngelihatnya, dan aku pun sering banget ngelihat majikan selalu ngelakuin kayak gitu. Kalau habis memakai perhiasan terus copot, makainya udah selesai, ya udah dia copotin, dicuci sendiri, langsung ditaruh di atas tisu. Itu udah kebiasaan majikanku, memang kayak begitu. Nah, suatu ketika dia tuh kehilangan sama kalungnya itu. Dia mungkin udah cari-cari kemana-mana, karena memang habis dipakai, kayaknya habis dipakai gitu, terus dia cuci, dia taruh di atas tisu. Nah, mungkin dia tuh kayaknya lupa. Nah, dia tanya-tanya sama suaminya, nggak ngeliat, tanya sama anaknya, sama ibunya, nggak ngeliat, terus tanya sama aku. Kalau aku juga nggak tahu ya, karena aku juga nggak pernah ngebersihin juga, dan misal pun ada di situ ya tetap ada di situ, aku nggak sentuh, paling aku geser dong baru dilap gitu. Yang nyimpen juga ntar dia sendiri. Nah, suatu ketika dia kehilangan dan tanya sama aku ngeliat di kamar mandi, iya di atas tisu, iya. Terus dia pikir-pikir lagi di mana ya, karena bukan apa-apa, bukan masalah harga dan bukan masalah apa, karena itu hadiah pernikahannya dia dari kakak iparnya, dari Kuma, kakak dari Singsang. Iya, hadiah dari Kuma.
Itu hadiah pernikahannya, kalung kalung sama sekalian mainannya kayak gitu. Aku sering lihat dia pakai. Terus habis itu iya aku pernah ngeliat, aku juga ngeliat kalau di kamar mandi di atas tisu gitu. Udah majikan gua nuduh, cuman sekedar itu, cuman nanya aja apakah ngeliat apa enggak. Terus dia pikir-pikir lagi, ternyata setelah dia pikir-pikir lagi dia juga nggak ngembaliin itu. Mungkin dia itu lupa, kadang kan suka ambil tisu terus diual-ual lagi ini kan, di wak kayak gini, dibuanglah ke tong sampah gitu ceritanya. Nah setelah udah dibuang di tong sampah, yang sering buang sampah ya aku dong. Nah aku kalau buang tong sampah yang ada di kamar mandi, kalau di kamar mandi tong sampahnya kecil gitu. Ya karena itu tisu-tisu semua kan, kalau misalkan ketahuan ada barang otomatis mungkin aku ambil ini barang apa jatuh apa biasanya kayak gitu. Aku tanyain lagi, ini barang memang mau dibuang apa lupa kebuang. Kalau aku gitu, kalau kelihatan barangnya apa, karena tong sampahnya kan kecil banget itu ya, dongcai gitu pokoknya, terus dikasih plastik gitu aja. Kalau memang ada barang yang menonjol gede apa kan pasti kelihatan, karena kotorannya cuman tisu-tisu gitu doang, nggak ada yang lain, paling kertas apa kecil-kecil kayak gitu. Udah aku ambil kan, setiap hari juga aku ngebersihin tong sampah yang ada di kamar mandi aku bersihin, terus dibuang ke tong sampah yang ada di dapur kayak gitu. Setelah yang di dapur udah aku kumpulin semua sampah, dan langsung aku tuh bawa keluar. Siang itu aku buang sampah tuh biasanya 2 kali. Setelah siang bersih-bersih, setelah makan siang bersih-bersih, udah semuanya baru aku buang keluar. Sama malam, setelah makan malam bersih-bersih semua baru dibuang gitu. Biasanya kayak gitu guys. Nah majikanku setelah inget iya bener, ternyata oh iya bener, kayaknya aku sendiri yang lupa deh, aku sendiri yang dipikirnya itu tuh sampah tisu terus aku buang gitu. Nah aku bilang gitu, aku nggak ngelihat apa-apa di tong sampah itu, karena mungkin udah kekual-kual kebungkus tisu, jadinya nggak mungkin juga aku ngorek-ngorek, karena aku juga nggak ngeh kalau dia ngebuang kalungnya tersebut. Ya udah hilang berarti dia. Oh ya udah deh kalau gitu berarti hilang. Untungnya majikanku kayak gitu guys, memang bener, memang bener. Karena nggak ada satupun yang orang yang di rumah juga ngeliat, nggak ada, suaminya pun nggak tahu. Yang sering memakai kamar mandi mereka di dalam kamar juga ya memang mereka. Kadang anak juga, anak kamar mandinya bareng sama aku di luar. Yang sering pakai kamar mandi ya paling suami sama istri doang. Anak juga jarang yang mandi di kamar mandi dalam kayak gitu loh. Nah gitu, untung majikan aku baik guys, dan dia nggak nuduh, dan memang dia sadar sendiri kalau dia sendiri yang menghilangkan barang itu, dibuang sendiri ke tempat sampah. Ya memang mungkin lupa, karena emang kebiasaannya dia kayak gitu, selalu dikual-kual di tisu kayak gitu. Ya udah nggak ketemu akhirnya. Ya udah dia bilang, oh berarti memang aku yang salah, aku yang lupa. Terus dia sampai bilang, maaf aku bukannya nuduh, aku nggak nuduh kok, aku cuma nanya aja apakah ngeliat apa enggak gitu. Di majikanku juga kayak ngerasa nggak enak, dipikirnya dia nuduh, tapi aku nggak merasa dituduh, karena aku memang merasa nggak tahu apa-apa soal perhiasan itu, dan aku santai aja, orang aku juga yang nggak ngambil, yang nggak ngapa-ngapain. Nah gitu guys. Nah misalkan kalau ada majikan kalian yang kehilangan sesuatu terus nanya sama kalian jangan tersinggung kalau memang kalian nggak ngambil ataupun kalian nggak mengetahuinya, dan jangan emosi. Biasanya yang kayak gitu kan mungkin yang orang tua, mungkin kakek nenek kayak gitu, mungkin lupa apa gimana, karena udah menuduh kalian gitu sampai mau dilaporin polisi. Kalaupun mau dilaporin polisi pun harus ada buktinya. Kalau memang nggak ada buktinya, gimana caranya polisi mau ngejerat hukum kalian? Kan nggak mungkin juga. Biasanya orang, dan kalian juga jangan ketakutan yang berlebihan. Kalau memang udah dituduh sama nenek, sama kakek kayak gitu, dan kalian jangan udah misalkan mau dilaporin polisi gitu, dan belum lapor polisi, dan ternyata uangnya ntar ketemu, tiba-tiba dia lupa naruhnya, ternyata apa anaknya yang udah ngambil apa gimana. Nah itu kalian jangan sakit hati, dan kalian jangan merasa
pencemaran nama baik nih, aku bakal lapor balik nih gitu. Itu jangan, kalian jangan ngelakuin, jangan bikin masalah. Bahkan nanti kalian kalau ngelakuin poking balik, bakal poking polisi untuk karena pencemaran nama baik, kalian dituduh sebenarnya kalian nggak ngambil. Nah itu nanti kalian juga bakal kehilangan pekerjaan kalian, kalian bakal diinterminate sama majikan karena kalian, kenapa kamu kok ngelaporin gitu, ngelaporin kita, ini kan rumah kita, nyuruh polisi dateng lagi. Nah gitu, nanti majikan juga bakal tersinggung sama kalian guys. Itu aja sih mungkin. Pokoknya jangan terlalu diambil hati banget kalau memang ya orang tua nuduh kayak gitu. Mungkin memang kalau memang kalian nggak ngambil, kalau memang kalian nggak ngambil ya santai aja, biarin aja. Mungkin orang tua kan kadang pikunnya keluar ya, apalagi kalau udah loyan cingoceng itu ya harus sabar banget kita ngurusinya kayak gitu. Yang penting seumpamanya ada CCTV kan bisa dilihat CCTV juga. Nah gitu guys, mungkin sekedar sharing aja yang pernah aku alamin juga. Dan kalian semoga mbak-mbaknya, cici-cicinya yang masih bekerja di Hong Kong, majikannya semakin baik sama kalian dan kalian bertahan 2 tahun bahkan lebih, dan majikan nggak neko-neko. Dan yang mau berangkat, yang masih di PT proses, semoga yang belum dapat majikan semoga segera dapat majikan dan majikannya baik sama kalian dan nanti bisa menghasilkan uang untuk pulang ke Indonesia. Oke, bye, assalamualaikum.